Saat ini kita akan belajar tentang identitas trigonometri. Berikut merupakan identitas trigonometri dasar. Kemudian, misalkan kita buat sebuah segitiga, yaitu X, Y, dan R, maka dapat kita ambil nilai X yaitu R cos theta, kemudian nilai Y sama dengan R sin theta. Nah, berdasarkan rumus Pitagoras dari segitiga yang ada di sini, yaitu X kuadrat ditambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Kemudian kita masukkan nilai X dan nilai Y ini, yaitu seperti ini. Kemudian kita bagi R-nya, sehingga R-nya itu habis, maka didapatkan cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta sama dengan 1. Nah, ini merupakan salah satu dari identitas trigonometri. Kemudian, dari sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 ini, dapat kita ambil juga dengan beberapa identitas trigonometri. Dengan dibagi cos kuadrat theta, maka yang ini kita bagi cos, yang ini kita bagi cos, dan ini kita bagi cos, maka ini menjadi tan kuadrat theta ditambah 1 sama dengan yang ini adalah super cos ini akan menjadi secant, seperti itu. Nah, ini akan menjadi sebuah rumus lagi. Nah, dengan cara yang sama, dengan dibagi dengan sin kuadrat theta, maka didapatkan rumus 1 ditambah kotangen kuadrat theta sama dengan kosekant kuadrat theta. Nah, ini merupakan tambahan dari identitas trigonometri. Mari kita masuk ke contoh soal yang pertama. Diketahui sekant theta sama dengan minus 5/3 dengan theta itu merupakan sudut di kuadran kedua, tentukan nilai sin theta dan tan theta. Mari kita jawab. Sekant theta sama dengan minus 5/3, ini kita buat menjadi 1 per cos theta sama dengan 5 per minus 3, sehingga cosnya adalah kita balikkan nilainya menjadi minus 3 per 5. Kemudian berdasarkan rumus dari identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1 ini, sin kuadrat theta sama dengan 1 dikurang cos kuadrat theta, itu hasilnya adalah kita masukkan nilai ini, sehingga di sini dikuadratkan, maka 1 dikurang 9/25. Sehingga sin kuadrat theta sama dengan 16/25, dan nilai sin theta sama dengan, di sini kalau kita akarkan berarti ada nilai positif dan nilai negatif, maka di sini 4/5. Nah, berhubung theta ini di kuadran kedua, maka tentulah nilai sin itu positif. Sehingga nilai yang kita ambil adalah 4/5. Tadi telah kita dapatkan nilai dari cos theta sama dengan minus 3/5 dan juga sin theta sama dengan 4/5. Maka dengan mencari tan theta ini, yaitu sin theta per cos theta, akan kita dapatkan nilai dari tan theta. Sin theta itu 4/5, sedangkan cos theta minus 3/5. Kemudian di sini kita sama-sama bagi 5, sehingga hasilnya adalah minus 4/5. Sekarang kita masuk ke contoh kedua. Diketahui tan alfa sama dengan 12/5 dengan alfa sudut di kuadran ketiga, tentukan nilai sin alfa ditambah cos alfa. Dari nilai tan alfa sama dengan 12/5 ini, kita ubah menjadi sin alfa per cos alfa sama dengan 12/5. Kemudian kita kali silang menjadi 12 cos alfa sama dengan 5 sin alfa. Berdasarkan identitas trigonometri, sin kuadrat theta ditambah cos kuadrat theta sama dengan 1, ini masing-masing kita kali 144, yaitu 12 kuadrat gitu. Kemudian ini kita ubah lagi untuk yang cos ini, yaitu yang ini, kita buat menjadi kuadrat di sini, sehingga di sini 12. Kemudian kita masukkan nilai dari 12 cos alfa itu, yaitu yang ini, menjadi 5 sin alfa, kita kuadratkan. Sehingga 144 sin kuadrat theta sama dengan 5 kuadrat berarti 25, dikali sin kuadrat theta sama dengan 144, maka yang ini kita jumlahkan sehingga hasilnya menjadi 169. Nah, sin kuadrat theta ini sama dengan, yaitu, ini kan 144 itu kan 12 kuadrat, sedangkan yang ini kan 13 kuadrat. Sehingga dapatlah sin kuadrat theta sama dengan
itu kita seperti akarkan ya, seperti itu, sehingga hasilnya menjadi positif negatif 12/13. Nah, ini hasilnya adalah minus. Kenapa minus? Karena alfa ini dikurang ketiga, maka sin alfanya adalah negatif. Nah, kita tahu bahwa sin itu positif di koran 1 dan koran kedua. Koran ketiga dan 4 itu nilainya negatif. Inilah cara menyelesaikannya. Sekarang kita menjawab cos alfa. Dari 12 cos alfa sama dengan 5 sin alfa, dan diketahui yaitu tadi sin alfanya sudah didapat ya, maka kita kalikan dengan sin alfa yang ada di sini itu minus 12/13. Kemudian ini kita bagi ya, karena ini sama-sama 12, maka cos alfa sama dengan minus 5/13. Beginilah cara mencarinya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Sederhanakan bentuk dari sin A cos A per sekan A dikali kosekan A, kemudian dikali dari tan A per kotangen A. Nah, dari bentuk ini kita akan menjabarkannya, yaitu terutama pada sekan A ini, yaitu seperkos, kemudian yang ini ya, kosekan ini juga menjadi sepersin sin A, kemudian ini kita ubah tan ini menjadi ya sin A per cos A, kemudian kotangen A ini menjadi cos A per sin A. Sehingga di sini ya sin A dengan sin A kita kali menjadi kuadrat, demikian juga yang cosnya menjadi kuadrat juga. Kemudian yang ini menjadi sin kuadrat ya, dengan per cos kuadrat gitu. Nah, ternyata di sini ada yang sama sehingga dapat kita bagi. Kemudian di sini menjadi 4 ya. Karena di sini 2 dengan 2 berarti ditambah jadi 4. Beginilah cara menyederhanakannya. Kemudian kita masuk ke contoh soal yang keempat. Di sini kita disuruh membuktikan yaitu sin B dikali cos B sama dengan sin B ditambah cos B per sekan B ditambah kosekan B. Oke, kita buktikan dari sini. Nah, di sini kita jabarkan lagi yang sekannya yaitu menjadi seperkos, sedangkan kosekan B menjadi sepersin. Kemudian di sini kita kali ya, seperti itu. Nah, di sini kita kali silang, 1 dikali sin ditambah 1 kali cos, gitu ya. Kemudian ini kita kali, sehingga sin B ditambah cos B sama dengan sin B ditambah cos B per sin B dikali cos B. Nah, ternyata di sini sama ya, sehingga ini jadi ke atas seperti itu. Maka sin B cos B itu sama dengan, nah di sini sama jadinya kan, berarti terbukti ya. Contoh 5, buktikan bentuk dari tan kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa sama dengan sin pangkat 4 alfa per cos kuadrat alfa. Dari tan kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa ini kita cari, ini kita jabarkan menjadi sin kuadrat alfa per cos kuadrat alfa dikurang sin kuadrat alfa. Kemudian karena di sini sama-sama sin, maka kita pisahkan ya gitu. Seperti ini, sehingga 1 per cos kuadrat alfa dikurang 1. Kemudian yang ini kita kali kemari, sehingga nanti hasilnya adalah 1 dikurang cos kuadrat alfa per cos kuadrat alfa, seperti itu. Nah, di sini kan 1 dikurang cos kuadrat alfa ini kan sama dengan sin kuadrat alfa. Berdasarkan dari rumus identitas trigonometri, yaitu sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa sama dengan 1, kalau kita mencari sin-nya, berarti sin kuadrat alfa sama dengan 1 dikurang cos kuadrat alfa. Nah, sehingga setelah diganti ini menjadi sin kuadrat alfa, akan menjadi seperti ini. Berarti di sini menjadi 4 gitu ya, karena 2 tambah 2. Nah, beginilah hasilnya ya. Contoh 6. Buktikan bentuk dari kotangen alfa dikurang tangen alfa per kosekan alfa ditambah sekan alfa sama dengan cos alfa dikurang sin alfa. Yang kita sederhanakan adalah yang ini ya. Yang kita cari yang ini gitu. Nah, yang ini kita jabarkan yaitu kotangen ini menjadi cos per sin, sedangkan tangen itu sin per cos. Sedangkan kosekan ini adalah sepersin, sedangkan sekan itu sepercos.
Nah, yang ini masing-masing kita kali silang ya, sehingga di sini cos kuadrat, di sini dikurang sin kuadrat, gitu ya, per sin cos. Ini juga kita kali silang, sehingga di sini cos ditambah sin per sin cos. Nah, di sini ada yang sama ya, gitu. Kita coret di sini, sehingga hasilnya adalah yang ini dengan yang ini gitu. Nah, ternyata yang ini itu bisa kita faktorkan ya, faktorkan menjadi seperti ini ya. Sehingga ini kalau kita kali menjadi cos kuadrat dikurang sin kuadrat seperti itu. Nah, karena di sini ada yang sama, kita coret gitu. Sehingga hasilnya adalah cos alfa dikurang sin alfa. Contoh yang ketujuh yaitu buktikan bentuk dari kosekan alfa dikurang sekan alfa per tan alfa ditambah kotangan alfa sama dengan cos alfa dikurang sin alfa. Mari kita buktikan. Yang kita ingin samakan adalah yang ini ya. Kita ambil dari sini supaya sama dengan yang ini gitu. Nah, kosekan ini kan kita telah tahu bahwa sepersin, sedangkan kosekan itu sepercos. Kemudian tangan itu adalah sin per cos, dan kotangan adalah cos per sin. Nah, ini masing-masing kita kasih silang, sehingga nanti cos dikurang sin alfa, seperti itu. Per sin alfa dikali cos alfa. Kemudian yang ini kita kali silang juga, yaitu sin alfa dikali sin alfa menjadi kuadrat, cos alfa dikali cos alfa menjadi kuadrat, kemudian ini kita kali menjadi sin dikali cos alfa. Nah, di sini juga ada yang sama gitu. Jadi tinggallah yang ini dengan yang ini gitu. Yang ini ya. Nah, kemudian yang ini kan berdasarkan rumus identitas trigonometri yang sin kuadrat alfa ditambah cos kuadrat alfa ini kan hasilnya kan satu gitu. Nah, karena ada satu, maka kosekan alfa dikurang sekan alfa per tangen alfa ditambah kotangan alfa itu sama dengan cos alfa dikurang sin alfa seperti itu. Beginilah caranya ya.